Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma, NIM 0533033554, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soal tugasnya, kita diminta membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu untuk menginput menu restoran, kedua fungsi pemesanan, 3 menghitung total biaya, 4 mencetak struktur pemesanan, 5 manajemen menu aplikasi. Untuk instruksi tambahannya bisa dilihat di sini, di mana untuk fungsi input menu restoran, program harus memiliki data makanan, minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan, minuman. Untuk instruksi lainnya di sini ya, di mana di sini juga ada diskon 10% jika biaya keseluruhan pesanan melebih 10.000, lalu penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan lebih dari 50.000. Jadi di sini nanti kita akan membuat kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan, minuman dan atributnya masing-masing. Minimal terdapat 4 menu untuk kategori makanan dan kategori minuman. Kita akan mulai dengan membuat folder tugas. Di sini saya telah membuatnya, lalu kita membuat file di mana saya beri nama main.java dan file baru menu. Kita akan mulai menuliskan di bagian menu. Program ini terdiri dari 2 file utama, yaitu main.java dan menu.java. Untuk menu.java di sini saya membuat kelas bernama menu, di mana untuk mempresentasikan data menu makanan dan minuman di restoran. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut private, yaitu nama untuk menyimpan nama menu, untuk harga untuk menyimpan harga menu, dan kategori untuk menyimpan kategori menu apakah termasuk makanan atau minuman. Untuk harga disimpan dalam tipe data integer, nama disimpan dalam tipe data string, dan kategori disimpan dalam tipe data string. Selanjutnya saya membuat konstruktor di mana berbagai menu ini string untuk namanya, integer harga, string kategori. Lalu saya membuat metode getter di sini membuat get nama, get harga, dan get kategori. Ini untuk mengambil nilai atribut. Selain itu, di sini juga ada metode setter untuk men-set harga. Metode ini digunakan untuk mengubah harga menu saat proses manajemen menu. Lalu terdapat metode string, ini digunakan untuk menampilkan data menu dalam bentuk teks. Oke, selanjutnya kita akan mulai menuliskan perintah di main.java. Ini adalah isi dari file main.java. File ini merupakan kelas utama yang menjalankan seluruh program aplikasi restoran. Pada bagian awal, saya mengimport beberapa library. Ada ArrayList untuk menyimpan data menu dan pesanan, lalu ada local, ada scanner, dan ada number format. Pada method main, saya membuat ArrayList menu ini, kemudian saya memanggilnya dengan menus. Metode ini digunakan untuk menambahkan data menu awal restoran. Berikutnya penggunaan do while dan switch case. Pada menu utama saya menggunakan struktur perulangan do while. Tujuannya agar menu minimal tampil 1 kali sebelum program memeriksa kondisi berhenti. Saya menggunakan switch case untuk navigasi menu utama dengan terdapat 3 pilihan: pesan menu, manajemen menu, dan keluar. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, maka program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Untuk set menus digunakan untuk mengisi data menu restoran. Saya membuat 4 menu makanan dan 4 macam menu minuman. Contohnya di sini ada ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, es teh, es jeruk. Ini sesuai instruksi awal pada soal tugas. Untuk menampilkan menu berdasarkan kategori. Pada metode tampilkan daftar berformat, saya menampilkan menu berdasarkan kategori. Menu dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu makanan dan minuman. Saya menggunakan perulangan for
Untuk menampilkan seluruh menu, kemudian saya menggunakan if untuk memeriksa kategori menu. Untuk menu pelanggan, di sini untuk pelanggan flow digunakan untuk proses pemesanan pelanggan. Saya membuat area list, order menu, index, dan order jumlah. Area list pertama digunakan untuk menyimpan indeks menu yang akan dipilih, kemudian order jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan. Di sini saya menggunakan while, if, try chat, do while, dan continue. Saya juga melakukan validasi agar nomor menu harus tersedia, jumlah pesanan tidak boleh kurang dari 1, dan input harus berupa angka. Untuk hitung dan cetak slot, metode ini digunakan untuk menghitung total pembayaran, menghitung diskon, menghitung pajak, serta mencetak struk pembayaran. Program ini menghitung subtotal dari seluruh pesanan pelanggan, kemudian program memeriksa apakah terdapat minuman. Jika terdapat minuman dan subtotalnya lebih dari 50, maka mendapat promo BOGO. Dan jika subtotal lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapat diskon 10% sesuai dengan instruksi soal. Setelah itu program menghitung subtotal setelah promo, menghitung pajak, menambahkan biaya pelayanan, lalu menghitung total akhir pembayaran. Di sini menggunakan if, plus if. Berikutnya manajemen flow. Menu ini digunakan untuk pemilik restoran. Dalam menu ini terdapat beberapa menu, yaitu tambah menu, ubah harga, hapus menu, lihat daftar, dan kembali. Di sini saya menggunakan switch case, validasi input, dan while. Metode tambah menu digunakan untuk menampilkan menu baru ke restoran. Pengguna diminta untuk menginput harga, lalu menginput nama, menginput harga, dan kategorinya. Saya menggunakan while dan try catch ini agar input harga harus berupa angka. Metode ubah harga untuk mengubah harga menu. Program ini akan menampilkan daftar menu, meminta nomor menu, menampilkan konfirmasi, lalu meminta harga baru. Di sini menggunakan dual dan validasi ya atau tidak. Metode berikutnya yaitu hapus menu. Ini digunakan untuk menghapus menu restoran, menampilkan daftar menu, meminta nomor menu, meminta konfirmasi ya atau tidak, lalu menghapus menu. Jika ingin menghapus menu, pilihnya. Di sini kita menggunakan dual dan validasi input konfirmasi. Kita akan coba runkan. Untuk tampilan pertama, kita di sini ada tiga menu. Dimana di sini ada pesan menu itu untuk pelanggan, manajemen menu itu untuk pemilik atau keluar. Misalkan pertama kita akan memesan menu terlebih dahulu. Tampilannya di sini ada dua kategori, yaitu makanan dan minuman. Misalkan kita pilih sembarang. Kita di sini diminta untuk memasukkan nomor menu dan jumlah menu. Setelah selesai, klik selesai. Struk yang ditampilkan adalah seperti ini. Oke, struk pembayarnya di sini ada subtotalnya 125, maka kita mendapat diskon, pelanggan mendapat diskon 10%, dan terdapat minuman gratis. Lalu dikenakan pajak setelah itu dan ditambahkan pelayanan, total pay-nya sekian. Kita coba ke menu manajemen menu untuk owner. Di sini ada tambah menu, ubah harga, hapus menu. Misalkan kita akan mengubah harga, pilih 2. Di sini ditampilkan dulu daftar menunya. Kita akan mengubah harga sate ayam. Nomor menu yang akan diubah 4. Yakin ubah harga? Iya. Masukkan harga baru. Di sini berupa angka, misalkan tadinya 40 lalu naik menjadi 43.000. Enter. Oke. Kita coba lihat daftar menu. Oke, untuk daftar menu di sini berhasil, di mana sate ayam sudah berubah harganya dari 40.000 menjadi 43.000. Kita contoh hapus menu. Hapus menu di sini ya akan dihapus nomor 8. Misalkan kita tidak jadi menghapus, kita akan kembali ke tampilan awal. Oke, sekian untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.